Oke guys, kali ini saya akan melakukan perjalanan dan akan mengekspor sebuah pariwisata yang religius, yaitu destinasi wisata Kapyuran. Dan inilah perjalanannya. Setelah nanti saya sampai di lokasi, saya akan mengekspor bagaimana sih tentang Kapyuran dan cerita tentang Kapyuran itu oleh masyarakat setempat. Hai guys, masih bersama dengan saya Imam Agus Widayanto di channel 3 in 1. Oke, kali ini saya akan mengekspor sebuah sumber mata air, masyarakat. Tepatnya itu di daerah lokasinya sini itu namanya Kapyuran dan desanya itu Kali Atas. Dusunnya kalau nggak salah, dusunnya Kali Atas, desanya itu Ngadirojo, kecamatannya juga Ngadirojo. Nah, saya sekarang ini bertepatan di sumber mata airnya. Nah, gimana sih sumber mata airnya? Kita lihat yuk. Nah guys, itu adalah salah satu sumber mata air asli yang berada di desa Kapyuran guys. Dilihat di atas itu tidak ada sama sekali air mengalir. Jadi bisa kita lihat bahwasanya sumber ini adalah sumber mata air asli dari dalam bumi. Hah, bagaimana sih keindahannya dan keeksotisannya tempat ini? Begitu terus saya. Oke guys, sekarang saya berada di bawah dari tempat tadi. Gimana sih keindahannya? Ya kita lihat, bisa lihat dari sini. Ini banyak sekali pohon-pohon tinggi. Di sini juga airnya juga menurut saya sih jernih ya guys. Lihat, ayo maju. Seperti inilah lokasinya. Jadi memang cukup deras sekali ya, walaupun hanya sumber mata air, tapi kalau dilihat airnya itu cukup lumayan banget. Jadi biasanya kalau di musim kemarau, kalau di hari-hari kemarau seperti itu, tempat ini tuh tidak akan pernah kekeringan, dikarenakan karena ada sumber mata air asli. Jadi bukan dari dari gunung atau dari mana, ini sumber mata air asli dari dalam bumi. Dan menurut saya ini benar-benar jernih sekali. Ini ya, ini benar-benar jernih dan saya akan mencoba meminum air ini ya. Mencoba akan meminum. Segar kan? Nah, pokoknya kalian semua kalau penasaran tempat ini di mana, ya datang saja ke sini. Nanti akan saya jelasin lokasinya di mana.
Nah guys, sekarang saya berada di musola. Jadi buat teman-teman semua yang ingin datang ke sini tidak usah khawatir. Kalau di sini ada ya, pokoknya intinya di sini tuh ada fasilitas yang menurut saya lumayan lah memungkinkan, karena di sebelah sana itu ada MCK, kalau nggak salah MCK. Kalau di sini namanya jeding. Nah, dan juga tidak usah bingung kalau kesiangan atau bahkan kalau mau ada yang mau sholat zuhur atau gimana, di sini juga menyediakan musola ya, menyediakan musola. Jadi tenang saja. Kalau kalian ingin kesini, penasaran kesini bagaimana sih sumber mata air yang ada di kawasan Kapioran ini, ya kesini saja. Nanti akan saya jelaskan gimana sih tempat lokasinya. Oke guys, saya akan sedikit memberikan informasi sejarah. Nah, bagaimana sih informasi sejarah? Saya akan ceritakan, karena tadi sebelum saya ke sini, saya sempat berbincang-bincang kepada masyarakat setempat sini. Jadi menurut informasi yang saya dapat dari masyarakat, bahwasanya daerah Kapioran ini atau disebut apa itu namanya? Sumber Kapioran. Nah, sumber Kapioran itu dulu itu yang mencetuskan pertama atau yang membuat itu namanya Ki Wonopolo. Nah, di mana sih tempatnya Ki Wonopolo? Dulu katanya sih, kata sebagian masyarakat daerah sini itu bertepatan di sini. Nah, di lokasinya di sini dulu. Jadi di sini tuh ada sebuah apa itu namanya musola. Nah, sebelahnya musola itu ada seperti ini. Ada pohon-pohonnya, ada seperti ini. Nah, menurut sebagian cerita itu sebagian masyarakat itu di sini tempatnya, lokasi tempat Ki Wonopolo. Nah, dan bagaimana sih kok bisa terjadi adanya sumber Kapioran itu? Menurut sebagian cerita lagi, Ki Wonopolo itu pada saat itu mempunyai istri. Pada saat itu istrinya itu menuju biasanya tuh kalau mau cuci atau mau ngapain lah, mandi atau gitu, itu sampai ke sana, jadi sangat jauh lah dari sini. Nah, dikarenakan hal yang seperti itu, akhirnya Ki Wonopolo itu merasakan susah gudah, kebingungan bagaimana agar istrinya itu lebih mudah kalau mencuci baju atau mencari air. Akhirnya Ki Wonopolo mencari tempat. Akhirnya beliau itu menancapkan sebuah tongkatnya ditancapkan banyak, kalau nggak salah saya ingat ceritanya itu sebanyak 3 kali. Bagi masyarakat itu mengatakan sebanyak 3 kali, akhirnya muncratlah sebuah sumber dan akhirnya dinamakan namanya sumber Kapioran. Di mana sih tempat lokasi makamnya Ki Wonopolo? Lokasi tempat makamnya Ki Wonopolo itu kata sebagian masyarakat itu di bawah kawasan Kapioran ini, sumber Kapioran, jadi di bawah. Bagaimana sih nanti tempatnya? Nanti saya akan menuju ke sana dan terus ikuti vlog dari aku. Nah, ini dia makam Ki Wonopolo. Pintu gerbangnya dia ada di sebelah sini, dan di sini ternyata saya tidak menyangka bahwasanya di sini itu ada air terjunnya yang sangat indah sekali dan eksotis. Bagaimana sih keindahannya? Ayo, ikuti aku. Seperti ini guys, benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman semuanya kalau ingin mandi di sini bisa ya. Jadi karena lihat lokasinya itu tidak begitu membahayakan, tapi kalau anak kecil menurut saya harus ada panduan dari orang tua. Jadi seperti inilah keindahannya menurut saya. Dan saya akan langsung menuju ke makam Ki Wonopolo. Guys, sebelum saya ke makam Ki Wonopolo, saya ini penasaran banget dengan air terjun sana. Jadi saya akan mencoba untuk ke sana ya guys. Ayo ikut saya guys.
Nah guys, kukira tadi ya melihat tempat ini tuh ada sedikit licin. Ternyata setelah saya melaluinya, ternyata tidak licin ini saja. Jadi agak sedikit unik. Walaupun kelihatan itu licin, tapi setelah saya coba itu tidak licin. Jadi tenang saja buat kalian semua, kalau ingin ke sana tidak akan tergelincir lah. Oke guys, ternyata setelah saya menyelidiki lebih lanjut, mata air Kapiuran ini terletak di RT 2 RW 2 Dusun Kapiuran, Desa Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Inilah makam Ki Wonopolo atau disebut juga dengan Mbah Kapiuran. Nah guys, disinilah makam Ki Wonopolo. Tapi sebelum saya menginformasikan, saya akan lakukan ziarah dulu ya. Nah guys, karena cuaca sudah tidak mendukung ya, mendukung. Hujan seperti ini enggak buat kalian teman semua. Jadi kalau ingin kesini, kalian akan ada dua wisata, yaitu wisata air terjun dan ada wisata religi ke makam Ki Wonopolo. Dan ikuti terus vlog dari saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan vlog-vlog dari aku. Oke, cukup sekian dari saya, bye bye.